Latar belakang keluarga saya itu bisa dikatakan saya itu berasal dari keluarga yang cukup berada ya. Kedua orang tua saya itu adalah pedagang, ayah ibu saya pedagang, kita punya 6 bersaudara, 4 di kedokteran dan 2 itu sarjana ekonomi. Pendidikan dokter itu adalah merupakan cita-cita dari orang tua saya dari awal ya. Sehingga abang yang paling besar juga udah didoktrin untuk jadi dokter. Sama dengan sampai terakhirnya saya anak paling bungsu dari 6 bersaudara juga terikut didoktrin jadi dokter. Tapi satu prinsip setelah kita lihat ya, pendidikan dokter itu bukan kita meremehkan kedokteran, tapi kenyataan di lapangan itu apalagi untuk dokter yang baru tamat atau dokter umum yang baru tamat itu income itu bisa dikatakan ya cukup pas-pasan sekali. Nah, dengan alasan ini mungkin dan sebelumnya kita itu ada bergelut jadi guru privat les sambil kuliah di kedokteran sambil jadi guru privat les dengan prinsip orang tua itu selalu memandirikan kita, tidak mau memanjakan kita. Berhubung dengan waktu kita melihat bahwasanya dengan ngumpul-ngumpul duit dari privat les itu sangat bisa dikatakan juga terbatas. Kita mulai melirik di mana ada bisnis yang kira-kira bisa memberikan income yang cukup besar. Dan suatu saat ya saya ketemu dengan istri saya yang dulunya masih pacar saya. Ketepatan kakaknya adalah seorang agent insurance juga. Saya kenal baik dengan dia dokter juga. Saya perhatiin dulunya dia itu adalah direktur di rumah sakit ya, di rumah sakit Al-Qadri di Medan. Kita lihat dulunya dia naik katana yang cukup dibilang yang agak rongsokan seperti itu. Tapi dalam waktu mungkin beberapa waktu saya lihat dia berubah naik mobil kijang. Saya terkejut, saya tanya dia, emangnya lu punya income itu dari dokter enak ya gitu. Saya sangat menjadi menggebu-gebu untuk jadi dokter. Tapi ternyata selidik punya selidik, nggak lama kemudian dia beli rumah lagi. Gue tanda tanya besar. Terakhir dia ceritain dia adalah di insurance. Setelah dia dibilang di insurance, gue nggak percaya sama sekali. Ah bullshit lah lu mau ngomong insurance. Kenapa? Saya selalu orangnya yang paling anti dengan insurance. Ketika orang tua saya beli insurance, Bumi Putra, itu saya orang yang paling pertama menentang orang tua saya. Mungkin kualat ya, terakhirnya jadi agent insurance. Terakhir setelah lihat seperti itu, mungkin leader saya itu Dr. Sufina ya. Dia lihatkan income-nya berapa, oh itu baru benar-benar memotivasi saya. Dan ada satu angka yang terekam di otak saya itu angka 30% itu begitu gampang. Cuman modal kita ngomong sama orang lain, kita bisa dapat 30%. Itu luar biasa sekali saya rasa. Dari pengalaman sebenarnya saya bisa dikatakan itu sepertinya accident juga waktu di Prudential itu. Karena apa? Waktu saya pas di praktek sebuah dokter gigi, saya ketemu seorang customer itu ya saling nunggu lagi antri di dokter gigi, jadi tanya punya tanya. Kan saya udah kurang lebih tahu ya ada beberapa info mengenai insurance, jadi lihatnya ada respon seperti itu. Tanya dia punya alamat, dia kasih. Jadi terakhirnya saya rencana untuk prospek dia seperti itu. Begitu udah di prospek dengan 3 kali kunjungan sih mau masuk seperti itu. Jadi saya nggak ngerti apa yang namanya SPAJ, apa semua form kartu kredit. Terakhir saya minta dari sekretaris, isi, udah selesai. Begitu selesai isi, ternyata apa? Dia call saya, dia bilang batal, nggak jadi masuk. Saya penasaran nggak jadi masuk. Kenapa nggak jadi masuk? Saya nekat harus jumpain dia kembali. Dan pengalaman saya itu pertama kali itu, case saya itu dengan 20 kali kunjungan loh. Dia cuma masuk 300.000. Itu case pertama saya 300.000 per bulan, dan begitu ngelihat income waktu datangnya itu di statement komisi di buku tabungan cuma 65.000 doang. Pikir buset juga, uang parkir gua udah kurang 65.000. Benar-benar rasanya ini bisnis bener atau enggak gitu. Tapi terakhirnya saya berprinsip, saya lihat kalau saya bisa closing satu orang, saya pernah berpikir renungin, berarti orang lain juga bisa. Ini kan cuma satu orang doang. Kalau bisa lebih banyak, kan lebih bagus gitu.
benar-benar membuat saya di insurance itu sangat happy sekali. Salah satu di antaranya itu adalah waktu ya. Orang selalu bilang bisnis itu apa? Banyak orang konsepnya cuma uang, uang, uang melulu. Tapi bagi saya secara pribadi, bisnis itu uang harus menjadi milik saya dan waktu juga milik saya. Kenapa saya bisa lihat, saya review waktu dulunya saya mengajar privat les, itu waktu saya dari pagi sampai malam, waktu pacaran juga nggak ada. Terakhirnya setelah di insurance itu sangat oke, enjoy sekali, punya banyak waktu yang luang. Kemudian bisa lebih banyak waktu untuk jalani hobi ya. Saya mungkin setiap hari Sabtu, hari Minggu itu bisa enjoy ya. Bisa berenang kemana-mana, bisa jalan-jalan lebih happy. Dan satu lagi yang paling saya senang, itu saya bisa merubah konsep orang tua saya. Orang tua saya itu dulunya itu sangat terdoktrin sekali ya. Dokter itu adalah the best. Dokter itu adalah the best selalu. Jadi kita didoktrin anak-anak itu jadi dokter. Dan ternyata setelah di lapangan itu kita lihat sendiri setelah berjalan beberapa tahun dengan saya membawa kedua cici saya yang dokter juga di insurance itu saya bisa merubah ya ternyata konsep orang tua saya sudah berubah. Artinya bukan dengan pendidikan dokter bisa hidup lebih sejahtera di salah satunya di insurance juga itu bisa lebih sejahtera. Dan bahkan sekarang orang tua saya juga sangat support sekali. Saya sangat senang kalau teman-temannya nanya anak lu kerja di mana? Dia nggak malu, dia udah bisa ngomong di insurance di Prudential, lu udah punya belum Prudential? Orang tua saya bahkan bisa tanya seperti itu. Kalau dibandingkan yang dulunya itu sangat menentang sekali dengan insurance, saya cukup bangga. Berarti bisa merubah konsep orang tua saya bahwasanya insurance itu juga bisa membuat taraf hidup orang itu lebih layak dan lebih bagus.